Positive People, kami saat ini dalam perjalanan dari Jakarta mau menuju ke Ternate. Kita kembali boarding menuju ke Gosong Halmahera. Hai Positive People, kami sudah ada di Gosong, di Halmahera, Maluku Utara. Perbedaan waktu antara Halmahera, Maluku Utara dengan Jakarta 2 jam. Tanggal 5 hingga 7 Desember 2021 lalu, founder dan CEO Tangan Pengharapan Henny dan Yohanes Kristianus mengadakan kunjungan tahunan pertama sejak masa pandemi COVID-19 ini. Wilayah Halmahera Utara jadi tempat yang pertama kali dikunjungi. Setelah 1 tahun lebih, sempat tidak bisa melakukan kunjungan rutin. Selain berkunjung, Ibu Henny dan Pak Yohanes Kristianus juga berkesempatan untuk berbagi botol air minum dan menyediakan makanan untuk kegiatan feeding di 3 center Tangan Pengharapan di Halmahera Utara, tepatnya di FLC Kai Atas, Kai Bawah, dan Suametek. Anak-anak sangat antusias bertemu kembali dengan Mama Henny dan Papa Jojo yang mengunjungi mereka. Hai Positive People, kami sudah ada di Gosong, di Halmahera, Maluku Utara. Perbedaan waktu antara Halmahera, Maluku Utara dengan Jakarta 2 jam. Suasana begitu kami tiba, sedikit hujan, mendung, sehingga tadi sempat istirahat dengan nyaman untuk mengcover lelah kami dalam perjalanan yang kurang istirahat tadi. Dan puji Tuhan kami sekarang ada di Enahem, tambang emas yang ada di Halmahera. Dan ini tempat di mana banyak masyarakat Indonesia yang bekerja di sini, dan juga luar biasanya pemilik daripada tambang emas ini yang adalah orang Indonesia. Mereka mempekerjakan karyawan-karyawan lokal Maluku Utara. Jadi kalau orang tuanya kerja di sini, maka anak-anaknya nggak perlu lagi harus lulus S1 untuk kerja di sini. Mereka nggak perlu lagi harus bahkan mengikuti begitu banyak prosedur. Mereka akan diprioritaskan untuk bisa bekerja di tempat ini, dan tentu pasti salary-nya baik sekali. Kita di hari kedua di Halmahera, baru saja keluar dari Gosong, tambang emas yang terkenal di Maluku. Ini lagi ngangkat kelapa. Kami sudah ada di Kai Atas. Sudah tiba, perjalanan 1,5 jam tadi dari Gosong menuju ke tempat ini. Di tempat ini ada 50 anak-anak Tangan Pengharapan yang dikasih makan pendidikan sejak tahun 2018.
Halmahera Utara atau Halut adalah kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang beribu kota di Kecamatan Tobelo. Luas kabupaten ini adalah 3.891,62 km persegi dengan jumlah penduduk 197.000 lebih jiwa pada tahun 2020. Terletak di tepi utara Semenanjung Halmahera dan berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, memberi keuntungan geografis bagi Kabupaten Halmahera Utara. Hal ini secara historis telah terbukti pada periode Perang Dunia Kedua. Saat itu, wilayah Halmahera Utara khususnya Kau dan Pulau Morotai menjadi rebutan antara pihak Jepang dan sekutu untuk dijadikan basis strategis untuk wilayah Pasifik. Wilayah Kabupaten Halmahera Utara sangat memungkinkan untuk dijadikan gerbang niaga internasional, baik untuk skala provinsi Maluku Utara atau bahkan Indonesia. Namun meskipun memungkinkan untuk dijadikan gerbang niaga internasional, namun hingga kini masih ditemukan daerah-daerah di Halmahera Utara di mana pendidikan menjadi hal yang cukup sulit didapat bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Padahal pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Anak-anak yang tinggal di daerah pedalaman sangat sulit sekali untuk mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Mereka sangat kesulitan untuk mendapat air bersih, mengikuti pendidikan dengan nyaman sesuai batas kelayakan pendidikan di Indonesia, serta sulit untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin lama semakin canggih. Walaupun perjuangan untuk menuntut ilmu sangat berat, tetapi semangat anak-anak yang berada di wilayah pedalaman tidak hilang. Mereka sangat berusaha agar cita-cita dan impian mereka terwujud. Seperti anak yang bernama Melianus Engin. Anak ini biasa disapa Ulolo. Lahir di Kai pada 26 Juni 2012, dia adalah anak ketiga dari Bapak San Ngiran dan Ibu Marta Engin yang berprofesi sebagai petani kelapa dengan penghasilan pas-pasan. Sejak umur 1 bulan, Melianus sudah dibawa untuk diasuh oleh saudari mamanya. Jadi selama ini Melianus menganggap bibinya adalah orang tua kandungnya. Melianus duduk di kelas 2 SD Gemih Kai Bawah tanpa melalui TK PAUD, sehingga ia sangat buta terhadap huruf dan angka. Namun di sekolah pun Melianus tidak sepenuhnya mendapatkan pendidikan yang semestinya. Misalnya seperti pendidikan dalam hal karakter. Di hari pertama dia mengikuti bimbingan belajar di Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan, dia sempat mengeluarkan kata makian kepada teman dan bapak gurunya. Hal ini membuat guru yang mengajar memberikan sanksi kepada Melianus. Keesokan harinya, Melianus datang paling pertama ke Feeding and Learning Center. Dan mulai saat itu, dia sangat rajin. Dan tutur katanya lebih baik, serta belajarnya menjadi lebih fokus. Meski dia terbilang anak didik yang baru bergabung di FLC Kai Bawah, semangat dan kerja kerasnya membuat dia cepat untuk mengejar ketertinggalannya dalam hal belajar. Kini Melianus sudah bisa membaca dan berhitung, bahkan di kelas calistung hanya dia sendiri yang bisa menulis perkalian 1-20. Karakternya yang dulu brutal pun kini sudah berbalik menjadi anak yang baik dan bisa dibimbing serta diarahkan. Melianus memiliki cita-cita untuk menjadi presiden. Dan semoga ketika itu tercapai, dia dapat menjadi pemimpin yang berkarakter dan terlebih takut akan Tuhan. Sekarang saya mengajar di FLC Kai Atas yang berdiri sejak tahun 2013. Situasi dan kondisi di tahun 2013 awal masuk Kias Tangan Pengharapan di FLC Kai Atas ini, kebanyakan anak-anak itu tidak bisa membaca, berhitung, bahkan menulis pun agak susah. Yayasan Tangan Pengharapan masuk ke FLC ini bukan hal yang biasa, tapi sangat luar biasa. Ada suka duka yang dialami di sana. Pemahaman orang tua, masyarakat tentang pendidikan itu sangat minim. Mereka lebih memilih anak-anak mereka untuk bekerja di kebun.
Selain mengajar, kami juga dengan anak-anak bimbel KAI Atas sering melakukan kegiatan pemberdayaan, menanam sayur, ya, menanam tanaman yang bisa digunakan untuk keperluan feeding and learning center buat mereka. Pendidikan ini menurut saya juga sangat penting karena melalui pendidikan anak-anak bisa mengubah hidupnya, ya, jadi lebih baik lagi ke depan. Mereka menjadi seorang yang sukses, yang luar biasa, agar supaya ketika mereka sukses, mereka juga bisa menolong orang lain, memberkati orang lain. Itu harapan saya. Pada dasarnya, pemahaman tentang pendidikan memang perlu dilakukan bagi masyarakat di pedalaman. Tetapi, tentu bukan dengan cara merendahkan mereka berasal dari orang tidak berpendidikan. Sebab walaupun demikian, masih banyak sekali orang yang sukses tanpa mengenyam bangku pendidikan. Jadi keinginan dari diri sendiri merupakan faktor utama untuk mau atau tidaknya untuk bersekolah. Karena seberapa keras pun berusaha untuk memajukan pendidikan di Indonesia, jika bukan kemauan dari diri seseorang itu, semuanya akan jadi sia-sia. Semangat dan kerja keras pun menjadi faktor pendukung dalam hari-hari mengejar impian. Dan tentunya, cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih untuk dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan di rakyat Indonesia. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi 6.000 anak pedalaman di 84 titik di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan dan kasih Anda lewat romo rekening di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.